Oke, ini yang disebut dengan namanya alat ventilasi mekanik atau ventilator yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi pada pasien-pasien ini kita bisa melihat ini ada namanya kontrol di sini. Tadi yang saya bilang bahwa harus ada namanya pressure support dan segala macam kita udah lihat. Nah, yang pertama kali kita nyalakan dulu. Ini pasien contoh. Saya lagi di time zone. Nah, ini ya. Jadi ini kalau kita lihat di pasien-pasien, nah ini ada namanya tubing ventilator. Ya, tubing, tulisannya tubing. Ya, tubing ventilator. Jadi ada namanya, kalau Anda lihat di sini ada namanya ekspirasi dan inspirasi. Ini menggantikan napas ataupun hidung manusia. Gitu ya. Ini ada inspirasi, ada namanya ekspirasi. Ini disebut namanya tubing ventilator. Jadi udara waktu daripada pasien ini akan diinspirasinya lewat sini nih. Inspirasi masuk gitu ya. Dia akan dilakukan namanya fungsi daripada namanya silia yang ada di hidung kita ya. Bulu kita itu kan ada namanya untuk menyaring dan juga melembabkan. Ini namanya humidifier. Ya. Jadi dari udara inspirasi masuk ke dalam namanya humidifier, dilembabkan ya supaya masuk ke dalam namanya hidung manusia, baru dia akan masuk ke dalam namanya inspirasi, masuk ke mesin ventilator. Dari ventilator dia akan ekspirasinya keluar di sini nih, ekspirasi baru keluar kepada pasien. Ya, inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini yang disebut dengan namanya setting daripada ventilator. Tadi sudah dijelaskan ya. Kelompok inter sudah dijelaskan kemarin ya. Ada mode-nya. Mode-nya yang contoh pada pasien dengan tidak ada ini kita lihat di sini ada mode select mode ya. Keluar dulu. Nah, ini dia bilang nih. Jadi kalau setting awal di sini untuk mesin di sini dia minta dulu ini pasiennya untuk siapa? Dewasa, anak, pasien lama, pasien baru, invasif atau non invasive ventilation. Ya. Ini kita settingnya adalah dewasa. Oke. Kalau sudah dewasa sekarang kita mau setting namanya tidal volume. Ya, ini tulisnya VT. TV atau VT kan kemarin ya. TV atau VT adalah tidal volume, kapasitas paru-paru orang dewasa. Kemarin rumusnya berapa? 8 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Contoh pasien kita ini 50 cc. 50 kilo. Berarti berapa dia? Kali 10 aja. 500. Jadi kita klik di sini. Kan ini 50 kilo kan? Kita kalikan tadi rumusnya adalah 8 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Jadi yang kita setting adalah tidal volume, pencet. Ya, ini pencet terus kita putar. Pencet. Cakep? Baru ini adalah frekuensi. Mau berapa napasnya? Ikutin setting, dokter biasanya suka menyeting ya. Kita yang setting, yuk pencet. Ini dulu. Atau putar ke sini sana ya. Nah. Pencet. 10 kali. Kan normalnya napas normal 10 kali ya. Pencet lagi. Ini adalah inspirasi ekspirasi. 1:2 kan? Benar nggak? Inspirasi 1 kali, ekspirasi 2 kali. Oke, cek. Pip. Pip itu adalah minimal 3 sampai dengan 10. Berarti kita setting udah benar 5. Oke, 2,0. Nah, saturasi kita mau berapa? Kalau pada pasien dengan tadi mode-nya adalah SCMV, ya. Ini berarti saturasi pernapasan pasien masih diambil alih 100% oleh mesin. Jadi kita kasih berapa persen? 100. Naikin. Oke, berikutnya terus yang ini 0 tetap 0, ini sudah benar, sudah benar kembali. Oke, berarti sekarang pencet ini memulai ventilasi. Settingnya kita kasih, baru kita sambungkan kepada pasien. Oke, dia bilang di sini adalah tertulis di sini supply gas air tidak ada tekanan. Orang ini nggak disambung. Nah, ini pokoknya adalah pada waktu kita melakukan, jadi pasien sudah terintubasi, sudah lakukan suction, napasnya masih belum ada, diambil alih oleh mesin. Seorang perawat perannya adalah pertama kali adalah kita mengeset daripada mode ventilation. Kemarin udah tahu kan SCMV berarti semua pernapasan pasien diambil alih oleh mesin. Benar nggak? Kan ada mode SCMV, ada lagi SEMV, ada lagi PS, ada lagi NIV, kan banyak tuh. Di ujian saya tanya itu. Terus cara settingnya tadi nih, itu ditanya lagi. Apa yang harus kita setting pada mesin ventilator? Tadi kalau dia bilang mulai dari tidal volume, inspirasi, ekspirasi. Terus apa lagi? Frekuensi. Terus apa lagi? Pip tadi, pip segala macam. Itu yang ditanya di ujian. Saturasi dia kapasitas pasien.
Cakep? Cakep. Ribet ya, menjadi perawat ICU ribet kan? Nah, ini kemarin nggak praktik ya? Kenapa? Nggak di sebelum tes bukan? Nggak ada praktik. Udah ya, jadi udah lihat ya mesin ini ya posisinya seperti ini. Peran kita sebagai seorang perawat tadi ya untuk intubasi yang kita lakukan ini. Suction tadi prinsipnya ini. Terus ventilator prinsipnya tadi setting mode, lalu setting ventilator sampai situ saja. Apa yang harus kita perhatikan? Nih bunyi-bunyi ini. Contoh gitu ya. Ini kalau dia terpasang ya, ini udah terpasang pada pasien benar, biasanya akan bunyi apa? Pressure high pressure. Biasanya kalau high pressure-nya pasiennya ini banyak slam, sekret. Nah, jadi atau pasien batuk bunyi seperti ini. Berarti dia ada apa bilangnya? Hambatan pada waktu dia. Ini kan harusnya masuk seperti biasa kan? Pasien harus rileks karena dia tidak ada napas, ya kita kasih masuk oleh mesin. Tapi kadang-kala dia ada hambatan. Contoh sekretnya menumpuk di sini. Kenapa ada penumpukan sekret pada pasien terpasang ventilator atau terpasang namanya ETT? Kenapa pasiennya banyak sekret kalau pada pasien-pasien terpasang ETT? Karena bakteri. Karena ETT adalah benda asing. Setiap benda asing yang ditanam atau ditaruh ke dalam tubuh pasien, tubuh akan melakukan namanya dengan cara mengeluarkan cairan di mana saja. Jadi kenapa ada sekret? Karena ini adalah benda asing. Setiap benda asing dimasukin ke dalam tubuh manusia, tubuh akan melakukan namanya penolakan. Salah satu penolakan daripada tubuh terhadap ada benda asing ini adalah dia mengeluarkan cairan. Jadi salivanya atau ludahnya atau lendirnya lebih banyak daripada Anda seperti ini, biasa-biasa. Makanya dia sering ada namanya ada hambatan. Nah, hambatan yang lama tidak disaksen akan menggumpal. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadi namanya high pressure. Oke. Sudah terbayangkan? Kurang lebih di ICU-nya seperti apa? Jadi tadi ya. Berarti kalau udah bunyi kan banyak sekret itu harus disaksen. Seperti biasa tadi. Ini sambungkan dulu dengan yang ini. Jadi kalau tadi kan yang saya bilang tadi, ini contoh gitu ya. Bagaimana Pak ini ya? Sambungkan dulu sini. Nah, ini kan. Nah, ini kita suction lagi, tarik suction lagi. Berarti sering-sering ya Pak? Jangan sering, kalau banyak kan sering juga. Nah, enggak, jangan sering. Jadi kalau dia ada linder aja, kalau dia bunyi. Selama dia nggak bunyi nggak linder, berarti baik-baik saja dia. Nah, cuman biasa begitu. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang baru dipasang ini pasti lindirnya masih Pak. Kalau sudah 2 hari, 3 hari ya produksi sekretnya semakin sedikit daripada yang seperti biasa. Cakep? Cakep. Deal or no deal? Deal. Ujiannya per kelompok ya. Kelompok yang tadi yang saya bilang saya melakukan ini ya. Habis ini silakan aja. Monggo diulang, dikontak ya. Tapi jangan awas ya, jangan alat yang rusak. Udah apa nggak tadi? Itu ya. Jadi ini contoh siaga. Nih, kalau di rumah sakit biasanya perawat-perawatnya suka menyetop ya, matiin alarm. Padahal dia nggak tahu harusnya diapain. Ya dilihat pasiennya. Benar nggak? Iya, lihat pasiennya. Ini kan di alat ini nggak akan bunyi kalau tidak ada masalah di pasiennya. Tapi kadang-kadang ribet kan. Oh iya Bu, bentar ya Maya. Pergi lagi gitu ya. Oke? Cukup? Ya. Enggak usah dimatiin, itu dipasang itu doang. Kan ini pasien dengan henti napas. Apanya? Ini ada napas ya? Iya. Oh, pakai ini dulu. Sebelum, nah, jadi sebelum pegang dulu. Jadi sebelum dilakukan suction, naikin dulu saturasinya. Udah lihat? Udah 90-100%. Oke, yuk mulai. Suction masuk. Jadi nggak boleh lama-lama. Oke, sambung lagi. Oke, sudah ambil. Oke, sudah siap? Ventilator siap? Oke, sambung. Oke. Berarti nggak bisa kalau sendirian ya Pak? Iya, harus berdua, minimal 2 per 2. Ya nggak boleh cuma bertiga rame-rame. Oke, ini ya. Kalau ini kan yang saya bilang 6,5 ya. Di sini ini coba 8,5 kegedean, ini orang-orang bule ini pakai ini. Kegedean ini 8,5. Ya kan? Yang tulisan ya. Oke, cukup. Ini nggak boleh karena ini harus ada dosen, nggak boleh kalau nggak tinggal. Kalau pasiennya cord blue itu kita harus ngapain? Cord blue itu tadi CPR. Kalau ini kan settingnya pada pasien-pasien yang terpasang ETT. Ini.
Oke? Oke. Deal or no deal? Deal. Oke, baik semuanya, kita bereskan dulu alat-alatnya. Kalau ventilator jangan nih, karena ini harus beresiko karena alat segala macam. Yang lain aja, kalian praktekkan yang ini ya. Bapak-bapak mau masuk YouTube Smile. Wah, emang bener mau masukin di YouTube. Ini mau dimasukin di YouTube. Ya.